Transmisi variabel continuously merupakan salah satu istilah yang paling kontroversial di dunia otomotif. Sering disingkat menjadi CVT, ini identik dengan kurangnya sensasi berkendara yang mengundang cemoohan baik dari penggemar berat transmisi manual maupun pengemudi biasa. Namun, apakah kritik yang tersebar luas ini benar-benar dapat dibenarkan? Atau haruskah kita melihat CVT lebih dalam dan mungkin sedikit menghormatinya? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai tuntas. CVT awalnya dikaitkan dengan mobil kompak dengan berbiaya dan berdaya rendah karena fokusnya pada efisiensi bahan bakar ketimbang performa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi CVT telah memungkinkan integrasinya ke dalam berbagai kendaraan, termasuk sedan dan SUV ukuran penuh berperforma tinggi. Meskipun awalnya terdapat skeptisisme dan kritik, transmisi CVT telah memantapkan dirinya sebagai pilihan yang layak untuk berbagai jenis kendaraan. Bahkan mobil sport kompak seperti Subaru WRX menggunakan transmisi variabel continuously sebagai pengganti transmisi otomatis tradisional. Selain itu, meningkatnya popularitas kendaraan hibrid telah mendorong pengembangan ECVT, sejenis transmisi yang memadukan penggerak listrik dan gas ke dalam poros keluaran tunggal, yang menawarkan rasio gigi yang dapat diubah tanpa batas. Penerapan secara meluas ini menunjukkan bahwa teknologi CVT akan tetap ada karena produsen mobil terus berinvestasi dalam pengembangan dan pengintegrasiannya ke dalam jajaran produk mereka. Maka dari itu, untuk merubah pandangan Anda tentang transmisi CVT, akan kita ulas berbagai jenis transmisi CVT dan segala sesuatu yang berhubungan dengan transmisi CVT yang digunakan dalam industri otomotif. Untuk memahami alasan dibalik ketidaksukaan terhadap CVT, kita harus memahami perbedaannya dengan transmisi otomatis tradisional. Pada transmisi otomatis standar, pergantian gigi biasanya difasilitasi oleh tekanan hidrolik yang bekerja pada berbagai gigi dalam transmisi. Namun, pada CVT, tidak ada gigi tetap sama sekali. Sebaliknya, CVT menggunakan sistem sabuk dan katrol untuk menyediakan rentang rasio gigi yang bervariasi secara kontinu, yang memungkinkan akselerasi mulus tanpa perpindahan gigi yang terpisah. Kebanyakan CVT hanya memiliki 3 komponen dasar: sabuk logam atau karet berdaya tinggi, katrol penggerak atau driving pulley variable, dan katrol digerakkan atau driven pulley variable. CVT juga memiliki berbagai mikroprosesor dan sensor, tetapi ketiga komponen tersebut merupakan elemen kunci yang memungkinkan teknologi tersebut bekerja. Katrol atau pulley dengan diameter variabel merupakan komponen utama CVT. Setiap katrol atau pulley terdiri dari 2 kerucut yang saling berhadapan. Sabuk bergerak pada alur antara 2 kerucut pada setiap pulley. Sabuk ini berfungsi untuk mentransmisikan daya antara poros input dan output transmisi. Sabuk V umumnya digunakan pada CVT, terutama jika sabuknya terbuat dari karet. Istilah sabuk V-belt mengacu pada penampang sabuk berbentuk V, yang meningkatkan cengkeraman gesekan sabuk pada pulley. Pegangan yang ditingkatkan ini membantu mencegah selip dan memastikan perpindahan daya yang efisien. Katrol atau pulley pertama, dikenal sebagai katrol masukan atau katrol penggerak alias driving pulley, biasanya dihubungkan ke poros engkol mesin. Katrol atau pulley kedua, disebut katrol keluaran atau penggerak alias driven pulley, dihubungkan ke pulley penggerak melalui sabuk dan mentransfer daya ke poros penggerak atau roda kendaraan. Kerucut-kerucut ini dikontrol secara hidrolik, yang memungkinkannya untuk didorong bersamaan atau ditarik terpisah satu sama lain, tergantung pada kondisi berkendara. Selain sabuk, rantai juga digunakan di beberapa CVT. Pengenalan material baru membuat CVT lebih andal dan efisien. Salah satu kemajuan terpenting adalah desain dan pengembangan sabuk logam untuk menghubungkan katrol atau pulley. Sabuk fleksibel ini tersusun dari beberapa pita baja tipis alias steel belt, biasanya berjumlah 9 atau 12. Setiap pita cukup tipis untuk ditekuk dengan mudah dan menyatukan potongan-potongan logam berbentuk dasi kupu-kupu dengan kekuatan tinggi. Sabuk ini memberikan beberapa keunggulan dibandingkan sabuk karet, termasuk peningkatan daya tahan, pengurangan selip, dan kemampuan menangani torsi mesin yang lebih tinggi. Selain itu, transmisi manual cenderung lebih senyap saat dioperasikan dibandingkan dengan CVT yang digerakkan sabuk karet. Pada CVT modern,
Baik katrol alias puli input maupun output biasanya dibuat dengan kerucut untuk memungkinkan rentang variabilitas yang lebih luas dalam rasio gigi. Desain ini memungkinkan CVT beradaptasi dengan berbagai kondisi berkendara dan memberikan kinerja optimal pada spektrum kecepatan yang lebih luas. Pada kecepatan rendah, kerucut yang menyusun puli penggerak biasanya diposisikan sejauh mungkin. Konfigurasi ini memungkinkan sabuk yang menghubungkan puli berada pada diameter tersempit di sisi penggerak puli. Akibatnya, poros input berputar cepat relatif terhadap poros output yang memaksimalkan pengiriman torsi ke roda. Pengaturan ini secara efektif meniru karakteristik gigi pertama dalam transmisi otomatis konvensional, menciptakan rasio gigi yang dioptimalkan untuk akselerasi yang kuat pada putaran rendah. Saat kendaraan berakselerasi, kerucut drive pulley CVT secara bertahap didekatkan, menyebabkan ujung kerucut bersentuhan dan mendorong sabuk ke atas sepanjang dinding kerucut. Tindakan ini secara efektif meningkatkan diameter puli yang efektif. Hal ini menyebabkan drive pulley berputar lebih lambat relatif terhadap driven pulley yang digerakkan, mirip dengan pengoperasian gigi overdrive dalam transmisi otomatis tradisional. Konfigurasi ini memungkinkan kecepatan kendaraan yang lebih tinggi pada RP mesin yang lebih rendah, mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi keausan mesin selama berkendara di jalan raya. Mencapai gigi mundur dalam transmisi CVT melibatkan pengaturan roda gigi planet atau planetary gear set. Yang menarik, poros input dihubungkan ke sun gear dari rangkaian roda gigi planet. Sun gear adalah salah satu dari 3 komponen utama perangkat roda gigi planet dan biasanya berputar di bagian tengah. Pembawa roda gigi planet atau planetary gear carrier dipasang dengan input pulley CVT. Pembawa ini atau carrier adalah komponen lain dari rangkaian roda gigi planet dan terletak di antara roda gigi matahari dan roda gigi cincin atau ring gear, bertugas menahan dan memungkinkan roda-roda gigi planet berputar. Ketika kendaraan bergerak maju, sebuah kopling akan menekan dan mengunci sun gear ke ring gear. Hal ini membuat seluruh rangkaian roda gigi planet berputar bersama sebagai satu kesatuan, menggerakkan mobil maju dengan mulus tanpa perubahan rasio yang terasa. Untuk mundur pada transmisi CVT, cukup pindahkan tuas pemindah transmisi ke posisi R. Transmisi akan mengaktifkan kopling untuk menahan roda gigi cincin atau ring gear agar tetap diam atau tidak berputar. Karena roda gigi cincin diam dan roda gigi matahari yang terhubung ke poros input masih berputar, ini memaksa roda-roda gigi planet dan planetary gear carrier untuk berputar ke arah yang berlawanan. Putaran terbalik ini secara efektif membalikkan arah putaran output shaft, sehingga kendaraan bergerak mundur. Milton Reeves menemukan transmisi kecepatan variabel, bentuk awal CVT pada tahun 1879 untuk digunakan di tempat penggergajian kayu. Ia kemudian mengadaptasi transmisi ini untuk digunakan pada mobil mulai tahun 1896. Beberapa produsen lain juga memanfaatkan Reeves CVT pada mobil mereka. Pada tahun 1911, sepeda motor Zenith Graduate 6 HP terkenal menggunakan CVT berbasis katrol. Ini adalah salah satu aplikasi awal CVT pada sepeda motor. Rutge Whitworth Multigear yang dirilis pada tahun 1912 juga dilengkapi CVT yang mirip dengan Zenith Gradua, tetapi dengan beberapa perbaikan. Ini adalah salah satu aplikasi awal yang signifikan dari teknologi CVT. David tahun 1913 hingga 1923, mobil sepeda roda 3 kecil yang dibuat di Spanyol, Kleino tahun 1923 dari Inggris, dan Konstantinesco Salon tahun 1926. Juga dari Inggris, semuanya terkenal menggunakan CVT. Mobil-mobil awal ini menunjukkan eksperimen dan penerapan awal teknologi CVT dalam industri otomotif. Penerapan praktis paling awal dari teknologi mirip CVT muncul pada abad ke-20 dengan diperkenalkannya transmisi varomatik oleh produsen mobil Belanda DAF pada tahun 1950-an. Ini merupakan inovasi penting pada saat itu dan berkontribusi pada kesuksesan komersial DAF 600. Sistem ini memanfaatkan katrol dan sabuk untuk menghasilkan rasio variabel kontinu. Seiring berjalannya waktu, sabuk karet dapat meregang dan memengaruhi kinerja transmisi. Namun, mesin DAF berpendingin udara 590 cc berdaya 22 tenaga kuda untungnya memiliki tekanan rendah, yang membantu meringankan beberapa masalah yang terkait dengan peregangan sabuk. DAF 600 menjadi sukses besar di Eropa berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa dan ukurannya yang ringkas. Mesin ini bahkan pernah dijual sebentar di Amerika pada tahun 1960-an. Mereka akhirnya dilarang dari jalan raya Amerika karena cacat desain variatik.
DAF awal tidak memiliki perlengkapan parkir. Mereka hanya memiliki gigi penggerak, netral, dan mundur. Pemerintah Amerika Serikat menganggap ini tidak aman dan menghentikan penjualan. Setelah DAF menghilang, orang Amerika tidak mendapatkan CVT lain hingga Subaru Justi pada tahun 1989. CVT di Justi adalah versi yang lebih modern dibandingkan dengan transmisi variatik awal dengan fungsi gigi mundur dan parkir tradisional, yang mengatasi beberapa masalah keselamatan yang menyebabkan penghentian kendaraan DAF. Pengenalan desain berbantuan komputer dan kemajuan dalam ilmu material menyebabkan peningkatan signifikan dalam teknologi CVT. Kemajuan ini memungkinkan CVT modern menangani daya lebih besar tanpa penurunan kinerja sabuk secara signifikan. Pada awal tahun 2000-an, beberapa produsen besar termasuk Honda, Nissan, Subaru, dan Toyota mulai menggabungkan CVT ke dalam kendaraan mereka. Hal ini menandai pergeseran signifikan menuju adopsi teknologi CVT secara luas di industri otomotif. DCVT atau Dual Clutch Continuously Variable Transmission dilengkapi dengan roda gigi tambahan dan satu set roda gigi planet atau planetary gear set yang dipasang pada poros, input and output pulley shafts, lengkap dengan paket kopling atau clutch pack untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Dalam pengoperasian normal, saat kendaraan bergerak dari kondisi diam dan melaju dengan kecepatan rendah hingga sedang, DCVT berfungsi layaknya CVT biasa. Daya dari mesin disalurkan melalui konverter torsi atau torque converter dan menuju input pulley. Dari sana, tenaga ditransfer ke output pulley melalui sabuk baja, kemudian ke roda. Namun, saat kendaraan mencapai kecepatan lebih tinggi, DCVT beralih ke mode split. Pada mode ini, penggerak roda gigi tambahan atau auxiliary gear drive diaktifkan bersamaan dengan penggerak sabuk. Penggerak roda gigi ini menyediakan sarana transmisi daya yang lebih efisien, terutama pada kecepatan yang lebih tinggi di mana penggerak sabuk mungkin kurang efisien. Dibandingkan dengan CVT biasa, DCVT dalam mode split mengalami lebih sedikit kehilangan energi akibat gesekan, karena beban pada sabuk baja dikurangi. Hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi transmisi sebesar 12% pada kecepatan 60 km per jam dan 19% pada kecepatan 100 km per jam. Pada CVT tradisional, mungkin ada penundaan atau lag dalam akselerasi dari posisi diam karena karakteristik cara kerja CVT. Untuk mengatasi hal ini, Toyota telah menerapkan roda gigi peluncur atau dikenal dengan launch gear di beberapa kendaraannya yang dilengkapi CVT. Sementara DCVT dan Direct Shift CVT memiliki gigi tambahan di dalamnya. Pendekatan Toyota benar-benar berbeda. Toyota menambahkan roda gigi launch yang berfungsi seperti gigi pertama dalam transmisi konvensional. Roda gigi launch ini digunakan saat kendaraan bergerak dari keadaan berhenti, sebelum transmisi beralih ke penggerak sabuk atau belt drive, seperti CVT pada umumnya. Roda gigi peluncur atau roda gigi launch ini pada dasarnya adalah roda gigi dengan rasio tetap yang bertujuan untuk menyediakan penyaluran daya yang lebih langsung dan meningkatkan respons kendaraan. Roda gigi launch diaktifkan saat kendaraan dalam keadaan diam, digunakan semata-mata untuk membantu kendaraan berakselerasi lebih cepat dan efisien dari kondisi berhenti. Setelah kendaraan mencapai kecepatan di mana transmisi CVT lebih efisien, roda gigi launch dilepaskan dan transmisi berfungsi seperti CVT pada umumnya. Direct Shift CVT Toyota pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 dan dirancang untuk menawarkan koneksi penggerak yang lebih langsung pada kecepatan rendah. Ini tidak sama dengan CVT lama yang digunakan pada Vios dan Yaris, dan tidak semua model memilikinya, bahkan Corolla Cross yang lebih baru. DCVT dapat diibaratkan sebagai versi terbalik dari Direct Shift CVT karena penggerak roda gigi digunakan pada kecepatan yang lebih tinggi, bukan untuk keberangkatan. Lalu, mengapa tidak mengadaptasi teknologi Toyota di setiap DCVT? Menambahkan pemilih roda gigi atau gear selector untuk mengaktifkan roda gigi launch akan meningkatkan kompleksitas transmisi yang bisa jadi mahal dan tidak cocok untuk kendaraan beranggaran rendah. ECVT singkatan dari Electronic Continuously Variable Transmission adalah nama lain yang lebih umum untuk sistem powertrain hibrida yang dipasang di semua kendaraan hibrida murni Toyota. Toyota secara khusus menyebut sistem ini sebagai Hybrid Energy Drive disingkat dengan HSD. Sistem ini terdiri dari mesin pembakaran internal yang diistilahkan dengan ICE. Kemudian ada elektrik motor serta elektrik generator dan sebuah planetary gear set yang relatif sederhana yang disebut perangkat pemisah daya atau power split device. Transmisi ini disebut ECVT karena perilakunya sangat mirip dengan CVT standar,
meskipun bekerja berdasarkan prinsip yang sepenuhnya berbeda dan mampu menghindari semua kelemahan CVT konvensional. Pada kendaraan hibrid, ECVT dapat ditenagai oleh sumber berbeda ke roda. Saat kendaraan berjalan hanya dengan tenaga baterai, ia berada dalam mode EV murni atau Pure EV mode. Ketika baterai dan mesin bekerja bersama, itu adalah mode hibrid. Saat mesin mengambil alih, biasanya saat baterai kosong, itu adalah mode mesin. CVT toroidal adalah versi lain dari CVT, yang sedikit berbeda dari CVT berbasis puli atau pulley-based CVT. Desainnya menggunakan sepasang cakram toroidal atau toroidal disc dan roll daya atau power rollers, bukan sabuk dan puli. Dua roll daya di antara dua cakram toroidal mengatur distribusi torsi untuk memungkinkan rasio gigi yang tak terbatas. Salah satu cakram toroidal berfungsi sebagai cakram masukan atau input disc yang terhubung ke mesin. Ini setara dengan puli penggerak atau drive pulley. Cakram toroidal lainnya adalah cakram keluaran atau output disc yang terhubung ke poros penggerak atau drive shaft. Ini setara dengan puli yang digerakkan atau driven pulley. Di antara cakram-cakram toroidal tersebut terdapat roll daya yang berfungsi seperti sabuk, menyalurkan daya dari satu cakram toroidal ke cakram toroidal lainnya. Dalam sistem ini, daya ditransfer antara cakram toroidal menggunakan roll daya. Bila roll daya sejajar tegak lurus terhadap cakram toroidal, diameter efektifnya sama untuk cakram masukan dan cakram keluaran, sehingga menghasilkan rasio penggerak 1:1. Namun, dengan memutarnya sepanjang cakram toroidal, rasio yang berbeda tercapai. Keuntungan dari CVT toroidal adalah kemampuannya menahan beban torsi yang lebih tinggi daripada CVT berbasis puli. Pada beberapa sistem toroidal, arah dorong dapat dibalik dalam CVT, menghilangkan kebutuhan akan perangkat eksternal untuk menyediakan gigi mundur. Roll daya ini dapat dimiringkan dan menyentuh cakram toroidal di berbagai titik. Saat keduanya bersentuhan di dekat bagian tengah cakram penggerak dan tepi cakram yang digerakkan, kecepatan berkurang, tetapi torsi meningkat. Itu adalah gigi rendah. Sebaliknya, saat keduanya bersentuhan di dekat tepi cakram penggerak dan bagian tengah cakram yang digerakkan, kecepatan bertambah tetapi torsi berkurang. Itu adalah gigi overdrive. Dengan memiringkan roll daya, rasio roda gigi dapat disesuaikan dengan lancar dan cepat. Jadi, apa pendapat Anda tentang transmisi CVT? Apakah itu baik atau buruk? Beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe-nya.